Idul Adha. Adik-adik, Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian sembelihannya itu digantikan olehnya dengan seekor domba. Tahukah adik-adik bahwa hari raya Idul Adha umat Islam berkumpul di pagi hari melaksanakan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat, dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Nah adik-adik, tahukah kalian bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah atau tepat 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik diharamkan puasa bagi umat Islam. Nah adik-adik, pusat perayaan Idul Adha itu di sebuah desa kecil di Arab Saudi yang bernama Mina, dekat Mekah. Di sini ada tiang batu yang melambangkan iblis dan harus dilempari batu oleh umat Islam yang sedang naik haji. Idul Adha adalah puncaknya ibadah haji yang dilaksanakan umat muslim. Terkadang Idul Adha disebut pula sebagai Idul Kurban atau Lebaran Haji. Penetapan Idul Adha, bahwa bila umat Islam meyakini bahwa pilar dan inti dari ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Sementara hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jemaah haji di Tanah Suci melakukan wukuf di Padang Arafah. Nah adik-adik, tahukah kalian ada beberapa hikmah dalam berkurban di Idul Adha? Bukan sekedar penyembelihan saja. Hari Raya Idul Adha menjadi hari yang paling ditunggu oleh umat Islam selain Hari Raya Idul Fitri. Pada hari tersebut, umat Islam akan melaksanakan ibadah sholat Id dan juga ibadah kurban. Ibadah kurban ini merupakan salah satu ibadah wajib bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya. Nah adik-adik, melaksanakan ibadah kurban juga menjadi cara kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai bentuk ketaatan kita terhadap perintahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga memerintahkan ibadah kurban ini setelah ibadah sholat. Dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Nah adik-adik, dalam pelaksanaannya, ibadah kurban juga memiliki hikmah tersendiri yang bisa kita petik sebagai seorang muslim. Adik-adik, hikmah dalam berkurban yang pertama adalah mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Ibadah kurban selalu mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dengan melaksanakan ibadah kurban ini, kita bisa mengenang sekaligus mengingat bagaimana luar biasanya ketaatan yang dimiliki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dalam berkurban yang kedua adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Melakukan kurban merupakan salah satu cara kita sebagai umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah adik-adik, hikmah dalam berkurban yang ketiga yaitu sebagai usaha kita dalam melaksanakan syiar Islam. Melaksanakan ibadah kurban juga sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap ajaran Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah kurban juga menjadi syiar agama Islam yang bisa kita lakukan. Nah adik-adik,
Hikmah dalam berkurban yang terakhir yaitu berbagi sekaligus membahagiakan saudara kita kaum duafa. Agama Islam mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama, apalagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Hari Raya Kurban bisa menjadi momen di mana kita berbagi kepada saudara kita, para kaum duafa. Hari Raya Kurban adalah hari untuk makan, minum, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.